kita masuk ke pokok bahasa inti terkait dengan pengelolaan K3L, K3S. Pengelolaan K3L bagi K3S itu ada 11 poin, 11 elemen. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua rencana kerja dan anggaran, yang ketiga kajian dan pengendalian resiko, keempat sumber daya manusia, pengelolaan proyek, komunikasi dokumentasi, pengelolaan aset, pengelolaan rantai supply atau supply chain-nya, pengelolaan operasi, 10 operasi penanganan mendesak darurat dan krisis, ke-11 adalah evaluasi dan tinjauan manajemen, ya. Jadi 11 ini kurang lebih, mungkin kalau teman-teman kok mirip-mirip ISO ya, ya memang banyak standar perusahaan migas sudah mengacu pada standar internasional, tidak hanya API, misalkan, tidak hanya terkait dengan kalau pernah dengan OGP, ya, Oil Gas Producer. Nah, kalau sekarang istilahnya kalau tidak salah 2015 itu namanya IOGP, ya, International Association of Oil and Gas Producer. Itu mengelola dari standar-standar luar kemudian diadopsi. Ya, jadi kurang lebih ada 11 elemen. Ya. 11 elemen ini kurang lebih ini ada semua elemennya atau beririsan dengan elemen-elemen atau klausul-klausul yang ada di dalam ISO. Nah, yang pertama terkait dengan kepemimpinan, ya, di mana disinggung terkait dengan komitmen pengelolaan, ya. Dalam hal ini K3L memastikan kebijakan sasaran K3L ditetapkan sejalan dengan kebijakan K3L SKK Migas. Ya, tadi kaitannya saya ulang-ulang bahwa K3S ini adalah salah satu kontraktor SKK Migas. Jadi dia tidak bisa serta-merta berdiri sendiri atau saya punya kebijakan masing-masing saya mau terapkan di Indonesia, tidak. Ya, jadi dia harus mengacu pada SKK Migas punya peraturan. Kemudian bertanggung jawab atas tersedianya rencana umum. Ya, ini tadi saya sempat singgung juga. Ya. Tersedia rencana umum pengelolaan secara umum. Ya, HSE plan-nya semua seperti apa. Nah, kemudian efektivitas penerapan K3LL, memastikan tersedia sumber daya K3L, ya, terkait dengan manusianya, yang orangnya, personilnya, terkait dengan anggaran, budgetingnya, kemudian terkait dengan aset. Karena tidak sedikit aset-aset terkait dengan K3L itu harus dikelola dengan baik. Contohnya, misalkan kita punya oil boom, ya, oil boom itu cukup mahal. Ya. Jadi pengadaannya itu bahkan bisa bermiliar-miliaran untuk pengadaan aset yang namanya oil boom, skimmer, dispersion dan lainnya. Ya, jadi memastikan tersedia. Kemudian menjadi leadership, ya, panutan dan mendorong setiap orang berpartisipasi aktif untuk mewujudkan budaya kerja sehat, selamat dan ramah lingkungan. Kemudian mendorong perbaikan berkelanjutan dan melakukan evaluasi berkala, memberikan penghargaan terhadap keberhasilan serta konsekuensi atas ketidaksesuaian dalam pengelolaan. Nah, jadi hal yang lumrah dilakukan K3S itu melakukan penghargaan, reward dan punishment kepada internalnya sendiri ataupun dengan kontraktor. Sebagai contoh, 2014 saya bekerja di salah satu kontraktor Total EP, ya. Total EP itu dia mempunyai hampir 1.500 kontraktor. Di situ dikatakan bahwa hampir 85% safe man hours itu disumbang oleh kontraktor, ya. Jadi terbayangkan berapa begitu pentingnya pengelolaan kontraktor itu dilakukan, ya. Dan juga bisa juga hal yang sebaliknya dilakukan dengan melakukan punishment, ya. Tidak tanggung-tanggung, misalnya kontraktor lalai atau tidak melakukan kaidah safety yang baik, ya, itu bisa-bisa diakhiri kontraknya di tengah jalan, ya. Itu adalah bentuk-bentuk reward dan punishment. Kemudian mendokumentasikan dan mengkomunikasikan informasi terhadap stakeholder, ya. Itu bisa masyarakat, ya, dalam hal ini pemerintah, ya. Bisa dia punya misalkan multinasional, dia punya holding, ya. Itu
beberapa contoh stakeholder ini. Kemudian kebijakan K3L, pemenuhan peraturan perundangan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas, serta pertimbangan pengelolaan risiko K3L. Pengelolaan K3L yang berkelanjutan ke arah yang lebih baik. Ya. Pastinya yang kalau pengelolaan itu atau sistem manajemen itu selalu proses berputar ya. Kalau kita ingat proses di dalam siklusnya ISO ya, PDCA, plan do, check action ya. Jangan plan do, cancel again, atau plan do, cuekin aja ya. Itu jangan seperti itu ya. Jadi harus melanjutkan CI-nya, continuous improvement. Kemudian penggunaan biaya yang efisien dalam penyediaan fasilitas maupun pengelolaan K3L. Penerapan informasi atau best practice untuk mewujudkan keunggulan operasi dan meningkatkan daya saing K3S. Ya. Kemudian sasaran dan program. Ya, sasaran dan program itu kalau kita ketika membuat suatu sasaran program ya kita harus ingat SMART ya. Specific, measurable, achievable, reliable, dan attainable. Harus konsisten juga, terukur, dipantau, dikomunikasikan, dan diperbarui secara berkala. Ya, jika ada perubahan, ada management of change, itu pastinya sasaran dan program juga akan berubah. Yang kedua, yaitu terkait dengan rencana kerja dan anggaran. Ya. Nah, ketika melakukan RUP ya, atau rencana umum pengelolaan K3L, ya, si K3S ini harus membuat atau menyinggung terkait dengan penanganan risiko aspek K3L, yaitu sangat basic ya. Kemudian target dan sasaran yang dicapai, gambaran rencana program K3L, penjabaran persyaratan pengelolaan K3L, susunan organisasi hingga sumber daya yang diperlukan. Ya, tadi orangnya, anggaran, dan asetnya itu harus di cover dalam HSE plan. Ya. Jadi sebagai informasi ya tadi bahwa K3S ketika dia mau mengelola suatu wilayah ya, itu melakukan proses tender ya untuk yang skema sekarang ya, gross split, dilakukan proses tender oleh SKK Migas, melakukan pelelangan. Siapa-siapa aja perusahaan yang akan melakukan itu juga harus merencanakan RUP K3L-nya. Penetapan target kinerja ya ditetapkan sejalan dengan target yang dikeluarkan oleh SKK Migas dan disusun setiap tahunnya. Ya, karena di sini nanti kaitannya dengan WPNB dan AFF. Ya, apa itu WPNB? Work Planning and Budgeting, dan AFF Authorized for Expenditure. Ya, jadi semua K3S ketika mau melakukan belanja modal, ya, CAPEX maupun OPEX itu harus disusun tiap tahun. Ya, sayangnya di tahun ini ya CAPEX itu hampir semua perusahaan migas itu melakukan pengalih fungsian ya, karena terkait dengan isu COVID yang pertama, yang kedua harga minyak ya, jadi CAPEX-nya mungkin akan dialihkan kepada OPEX ya, karena bagaimanapun eksplorasi produksi harus tetap dijalankan untuk ketahanan energi ya. Kemudian target yang ditetapkan antara lain pemenuhan terhadap peraturan perundangan, perolehan proper targetnya tetap proper yang must ya, walaupun dalam day to day tiap tahun K3S tidak harus must ya, tapi dia harus berkelanjutan ya, tahap demi tahap. Kemudian terkait dengan incident rate ya, kalau incident rate yang dipakai di ini 1 juta pembagiannya. Kemudian zero fatality, kemudian penggunaan biaya yang efisien. Ya, rencana kerja anggaran baik tahunan maupun tahun jamak multi years. Ya. Ya. Kalau tahunan tetap dilakukan revisi, ya. Tahun jamak biasanya per 5 tahun, 10 tahun. Kemudian juga harus mengcover pengalihan risiko terkait personil, barang, dan tanggung jawab pihak ketiga. Nah, contohnya tanggung jawab pihak ketiga ini apa? Berkaitan dengan hal-hal yang di luar dugaan, hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan tabrakan kapal, crude oil spill, kemudian platform meledak. Nah, itu harus tercover di dalam asuransi. Ya. Pencadangan dana pemulihan wajib dilakukan merujuk pada kontrak PSC dan peraturan perundangan terkait. Ya. Ya,
Ya, jadi dana pemulihan, ya, recovery-nya. Ya, jadi kalau perusahaan migas itu sudah ada budgeting untuk ketika terjadi hal terburuk apa yang dilakukan. Yang ketiga, kajian dan penilaian risiko. Nah, ini mungkin ya, teman-teman udah di luar kepala ya. Ya, bagaimana identifikasi risiko K3L atau gampangnya kira DC-nya ya. Ya, di mana potensi bahaya harus dipertimbangkan, kemudian kecelakaan kerja, PAK-nya hingga dampak lingkungan dalam kondisi abnormal maupun darurat hingga penting. Nah, ini matriks yang dipakai oleh kebanyakan perusahaan migas ya, karena ini mengacu pada SKK migas. Jadi yang dipakai adalah 5x5 standarnya ya. Levelnya 5, kemudian probabilitasnya 5 ya. Jadi tadi people, enviro, asset, dan reputation ya. Ini standar, sudah standar luar juga ya. Ya. Oke. Analisis dan evaluasi risiko. Nah, ini kaitannya setelah diidentifikasi, dianalisis dan risiko. Ya, dimungkinkan prioritas pengendalian terhadap risiko dilakukan dengan baik. Sebagai dasar untuk evaluasi risiko serta keputusan dan perlakuan risiko dilakukan untuk menentukan prioritas pengendalian. Ya. Kalau kita tahu eliminasi, substitusi, stabilisasi, produksi. Oke, kemudian K3S wajib menerapkan dan memelihara proses dan pengelolaan K3L. Perlakuan risiko K3L, ya mungkin ini kita agak cepat saja. Memastikan kesesuaian pengelolaan K3L apabila terjadi proses perubahan proses teknologi kondisi lingkungan dari peraturan perundangan. Ya, ini juga harus di-cover di dalam management of change. Kemudian alih kelola terkait dengan kajian penilaian risiko. Ya. Seluruh fasilitas operasi produksi dan penunjangnya harus keadaan layak operasi, mengacu pada ini persetujuan layak operasi dan persetujuan penggunaan. Yang tadi mengacu pada 18/2018, kehandalan peralatan dan fasilitas. Ya. Masih dioperasikan, sudah melalui nomor desain, harus dilengkapi dengan kajian sisa umur pakai. Kemudian terkait sumber daya, menentukan minimum personel yang diperlukan. Peran tanggung jawab kewenangan harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi personil, menentukan kebutuhan pelatihan K3L, melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan. Ya. Kemudian mitigasi perubahan organisasi. Ya. Jadi setiap ada perubahan tadi itu harus dikoordinasikan dulu kepada SKK Migas. Ya. Jadi kalau misalkan kita di salah satu K3S itu akan misalkan nama kita itu bisa termonitor oleh SKK Migas. Kemudian pengelolaan proyek itu dimulai dari fase pre-fit ya, front end engineering design untuk plan of development, kemudian fitnya itu sendiri hingga fase konstruksi. Ya, dimana ketika melakukan ini harus melihat dari segi AFV-nya ya, authorized for expenditure, identifikasi persyaratannya, penyusunan rencana pengelolaan hingga penataan peraturan. Yang kemudian yang keenam, prosesnya tadi setiap sistem manajemen pasti diharapkan mengkomunikasikan dengan baik. Ya. Harus dilakukan secara berkala, siapa penerimanya, metodenya seperti apa, dilakukan secara internal maupun eksternal. Pelaporan diperuntukkan bagi internal maupun eksternal. Ya. Adapun pelaporan-pelaporan yang ada di dalam hulu migas itu terkait dengan KPI, occupational industrial hygiene-nya, kemudian laporan kecelakaan, laporan keselamatan, inspeksi keselamatan, ya, penggunaan bahan peledak, ya, kinerja K3L, laporan pelaksanaan training, ya, kalau lindung lingkungannya dari izin lingkungan, pengelolaan, beban emisi, ya, izin limbah cair, limbah B3, penggunaan pembuangan gas suar atau flaring, ya, kemudian manajemen energi, ya, jumlah pemakaian dan program energi. Ya, internal bisa terkait dengan insiden tidak sesuai dan kinerja K3L. Kemudian pelaporan eksternal, pelaporan yang dipersyaratkan
kebutuhan masyarakat umpan balik. Ya. Kemudian SKK Migas juga ada namanya komite penyelenggara, di mana itu terkait dengan kelompok kerja keselamatan kerja, kesehatan kerja, lindung lingkungan, dukungan pengadaan dan tanggap darurat. Ya, jadi ada kelompok kerjanya. Nah ini dilibatkan dari beberapa K3S. Ya. Kemudian informasi terdokumentasi dibuat di multimedia secara dikendalikan. Nah pengolahan aset harus dilakukan tahap perencanaan dulu ya. Aset yang telah ada, waktu proses penyediaannya, proses pengadaan seperti apa hingga pengamanan ditetapkan dipenuhi dengan ketentuan K3L. Nah ini untuk pengolahan aset, misalkan kalau pengeboran itu menggunakan bahan peledak, itu harus dipastikan pengolahannya, bagaimana tadi pengelolaannya, terus pelaporannya, memastikan kelengkapan lampiran, memastikan kelengkapan tanah yang sah, ya, atau sebelum dilakukan tajak sumur ya, kita harus semua pastikan tidak bersengketa. Pemanfaatan aset. Nah, ini antar K3S itu bisa melakukan substitusi, transfer, dan pinjam pakai. Ya. Jadi bisa saling koordinasi. Karena apa? Karena semua K3S itu ada di bawah kendali SKK Migas. Ya. Jadi bisa pinjam dulu ya, atau ditransfer atau seperti apa ya, tergantung dari kondisinya. Ya. Kemudian pemanfaatan aset untuk keadaan darurat dan keadaan krisis. Ya, contoh seperti yang di UNWJ terakhir itu beberapa fungsi, misalkan bahkan dari hilir pun ketika terjadi itu RU6 dia punya kapal rescue untuk melakukan penyelamatan, itu diminta tolong untuk melakukan penanggulangan di tumpahan di Laut Jawa. Pelepasan penghapusan aset ya, ketika sudah rusak kadaluarsa tidak dimanfaatkan harus dilaporkan ya. Jadi karena tadi aset negara harus jelas perginya kemana, rusak apa enggak, masih oke atau tidak, nah itu harus dilaporkan. Terlebih dahulu wajib dilakukan kajian teknis dan ekonomis yang membutuhkan aspek K3L. Nah ini salah satunya peran serta safety ya, K3L ketika melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Ya, pemilihan rantai suplai ya, dari tata kelola hingga rencana K3L hingga proses seleksi. Ya. Kemudian si mitra kerja atau kontraktor itu yang punya tanggung jawab adalah user, ya. Di mana si user memastikan pelaksanaan kerja oleh mitra kerja sesuai kontrak, melakukan evaluasi, memastikan pelaksanaan kontrak sesuai peraturan perundang dan persyaratan lainnya. Ya. Kemudian keberpihakan terhadap mitra kerja dari operasi untuk meningkatkan daya saing, kemampuan dan kinerja mitra kerja ya. Di satu sisi kita punya kepentingan mendevelop suatu mitra kerja supaya dia makin hari lebih handal ya. Kemudian pengendalian operasi ya, risiko mengacu pada hierarki kontrolnya ya, bisa dilakukan tunggal, jamak ya, bisa multiple. Kemudian direncanakan dan tinjau, harus dilaksanakan dan diawasi. Pertimbangan operasi harus aspek K3LL dan manajemen energi ya. Kemudian yang ke-10 ya, terkait dengan operasi penanganan keadaan mendesak, darurat dan krisis ya. Contohnya saat ini ya, dari awal tahun mungkin efektifnya Maret kemarin setelah pemerintah menyadari tanggap terhadap corona ya, ini sudah dilakukan crisis CMP, crisis management plan ya. Di mana untuk rencana tanggap darurat dan krisis manajemen ada ERP ya, MARP ya, medical, oil spill, krisis manajemen, BCP, ERP dan fasilitas peralatan tanggap darurat. Di mana dalam RTD, RMK dan RKB ya, rencana keberlanjutan bisnis, potensi keadaan darurat, krisis dan interupsi berkelanjutan, strukturnya, perannya, kepemimpinan, kemampuan kompetensi, prosedur aktivasi, alur dan sistem komunikasi, hingga daftar peralatan pendukung. Ya. Kemudian skala prioritas penanganan keadaan darurat, pastinya harus manusia dulu, kemudian lingkungan, aset, reputasi, hingga keberlanjutan. Ya. Jadi ada tahapannya. Nah, untuk keadaan darurat dan krisis ada 3 layer atau 3 tingkat. Maksudnya apa? Jika keadaan tanggap darurat itu dilakukan tingkat 1 itu dilakukan oleh site ERT. Ya. Ya.
atau OSC-nya, On Scene Commander. Ya, kemudian ini kalau tingkat 2 itu dilakukan oleh layernya tim manajemen, ya, Incident Commander, Incident Management Team. Kemudian bersama SKK Migas. Kemudian tingkat 3 ya untuk di luar manajemen SKK K3S dan SKK Migas. Ya. Jadi ada tahapannya. Jadi ketika keadaan darurat tidak bisa serta-merta harus ketiga, ya, harus kedua atau semuanya harus bertahap berjenjang dari 1, 2, dan 3. Nah, ini beberapa keadaan atau situasi yang memungkinkan terjadinya krisis pada kegiatan operasi hulu yang dilakukan oleh K3S. Ya. Kecelakaan, ya, insiden, fatality, kebakaran, kebocoran, tumpahan, blowout, ya, bencana alam, gempa bumi, banjir, pandemik, ya. Salah satunya corona nih, salah satu yang krisis. Ancaman keamanan, ya, huru-hara, sandera, sabotase, terorisme, pemukulan, dan pemblokiran. Nah, di dalam SKK Migas ada namanya pusat data center, ya, atau integrated operating center. Itu harus terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Harus ada peta wilayah kerja, area koordinasi penanggulangan tumpahan minyak, kemudian lokasi airbase-nya, ada terminal khusus. Nah, misalkan banyak perusahaan migas ini udah punya terminal khusus, ya, maksudnya terminal untuk loading offloading crude oil maupun LNG. Kemudian transportasi pelayaran, logistik operasinya, ya, data floating storage maupun floating production storage, pipa transmisinya, lokasi kilang, ya, pusat monitoring data produksi, vessel tracking, security monitoring, oil fed, kemudian data pasang surut dan arah angin dari Badan Meteorologi Geofisika, hingga data informasi lainnya milik fungsi terkait di SKK Migas. Nah, kurang lebih seperti ini struktur organisasi tim manajemen krisis SKK Migas, ya, diarahkan oleh ketua SKK Migas, ya. Timnya dikepalai oleh deputi operasi, ya. Oke. Kemudian 10.3 latihan tanggap darurat. Nah, ini dilakukan minimal 1 tahun sekali, ya. Kemudian bisa dilakukan internal maupun eksternal, bekerja sama, semua hasil kegiatan harus dilaporkan. Kemudian juga rencana berkelanjutan bisnis. Nah, ini juga dilakukan. Bagaimana salah satunya ketika krisis, ketika oil price drop, apa yang harus dilakukan K3S itu juga diatur di dalam K3L K3S. Business Continue Plan itu mencakup aspek dampak bisnis, strategi keberlanjutan bisnis, hingga latihan dan pengujian. Peran tanggung jawab K3S, ya, melakukan analisis, menyusun RTD, RMK, RKB, melaporkan operasi, menyusun, mengajukan rencana latihan, melaporkan daftar petugas, melaporkan hasil inspeksi peralatan. Kemudian ke-11 yaitu evaluasi dan tinjauan manajemen. Dilakukan evaluasi program, bagaimana apakah patuh, ya, kemudian dilakukan, dipantau, diukur dan dianalisa hingga dievaluasi. Hasil pemantauan dan pengukuran dianalisis dan dievaluasi keefektifan. Kemudian terkait dengan audit internal itu bisa dilakukan internal maupun eksternal, yang meliputi tata cara, frekuensi, sumber daya, dan pelaporan, ya. Pastinya dilakukan oleh orang yang berkompeten. Ya, kemudian eksternal dilakukan instansi atau lembaga sertifikasi. Tinjauan manajemen terkait dengan tata cara, frekuensi, sumber daya, dan pelaporan, tentu mengacu pada standar yang diberlakukan oleh SKK Migas. Kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Hal yang sama diberlakukan, elemen ini tidak ada lagi namanya preventive action, ya. Dilakukan tindakan hanya correction sebagai bentuk upaya penanganan ketidaksesuaian yang bisa berasal dari insiden, evaluasi program, audit internal, keluhan, tinjauan manajemen. Harus dilakukan analisis, dikoreksi, ya, kemudian diverifikasi. Ya, kemudian dilakukan tindakan berkelanjutan. Sumbernya dari mana? Sebagai dari evaluasi program, audit, keluhan, tinjauan manajemen, pembelajaran, hingga peluang yang teridentifikasi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.